Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan membuat tutorial membuat latihan soal melalui Google Form. Apa sih Google Form itu? Google Form itu adalah layanan dari Google yang dapat membantu kita untuk membuat survei, latihan soal, kuis yang kita lakukan secara online, di mana dapat kita atur sendiri sesuai kebutuhan kita, dan kita juga dapat melihat respon dari audiens kita atau yang mengikuti survei atau latihan soal kita. Nah, untuk lebih jelasnya tonton terus ya videonya. Pertama kita masuk ke Google, kemudian kita ketik Google Form, lalu akan muncul beberapa pilihan dan kita pilih Google Form Sequence. Kemudian setelah masuk ke Google Form-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di situ muncul atau tersedia beberapa opsi template, teman-teman. Pilih template yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau tidak ada yang sesuai, kita bisa pilih yang blank, yang ada tanda plusnya itu, yang backgroundnya putih. Kalau sudah pilih template blank, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang kita akan mengatur tema dari latihan soal yang kita buat ini. Tema backgroundnya maksudnya ya, kita pilih icon yang ada tanda merah. Nah, kemudian di situ akan muncul pilihan untuk mengisi gambar sebagai tema dari latihan soal kita. Nah, kita bisa memilih gambarnya karena ini hanya tutorial. Saya ambil acak aja ya. Saya ambil gambar yang bagian bawah, diklik, kemudian klik insert. Selain bisa menentukan gambar sebagai tema dari latihan soal kita juga bisa menentukan warnanya. Ya, untuk warnanya kita sesuaikan saja dengan tema gambarnya. Ini saya sesuaikan warnanya dengan tema gambar, kemudian background colornya juga saya sesuaikan dengan gambar. Nah, untuk font stylenya saya di sini pilih font style yang paling bawah. Nah, setelah mengatur tema, kita bisa mengisi judul dari latihan soal yang kita buat. Di sini judul yang saya buat adalah penilaian harian tema 2 subtema 4, karena kebetulan saya guru SD teman-teman, jadi saya membuatnya sesuai dengan yang biasanya saya buat. Nah, di bawah judul kita bisa mengisi ini untuk kelas berapa ya. Di sini saya mengisi untuk kelas 3 karena saya mengampu kelas 3 kebetulan. Nah, setelah mengisi judul, kita bisa mengisi form nama ya. Untuk nama sendiri, kita bisa memilih mau siswa sendiri yang mengisi namanya atau kita berikan pilihan dari nama-nama mereka. Di sini saya memilih drop down, kemudian tinggal kita copy paste dari absensi kita. Copy dulu, kemudian paste di form yang tadi. Ini saya copy dari absensi saya, kemudian tinggal kita paste di form yang ini ya. Nah, itu sudah otomatis nama-nama anak ada di situ. Kemudian jangan lupa yang paling bawah diaktifkan ya, agar ketika anak-anak untuk mengisi soal itu namanya harus diisi dulu. Nah, selanjutnya kita masukkan latihan soalnya. Di sini saya buka kisi-kisi ulangan harian saya, kemudian kan di sini ada gambar ya. Nah, pertama gambarnya jangan lupa di-save dulu teman-teman, biar nanti untuk entry-nya bisa enak gitu ya di Google Form ini. Kita copy dulu soalnya, kemudian kita paste di sini. Nah, baru kita masukkan gambar. Nah, kita cari gambarnya di sini.
Mohon maaf ya, ini file saya masih berantakan dari saking banyaknya file dan gambar-gambar. Lalu kita masukkan gambarnya. Nah, otomatis gambar akan masuk di sini, akan terlihat ya. Kemudian untuk jawabannya bisa kita copy paste juga di jawaban yang option 1, option 2, option 3. Oke, kalau sudah di copy jawabannya, jangan lupa bagian bawah diaktifkan juga agar anak-anak tidak meninggalkan satu soal pun atau terlewat satu soal. Kemudian kita lakukan langkah yang sama. Ini soalnya saya acak ya. Kita copy lagi, kemudian kita paste. Oke, begitupun dengan jawabannya, kita copy paste lagi ya teman-teman. Nah, di Google Form ini kita bisa memilihkan jenis soal yang akan kita buat, multiple choice atau isian kah, atau uraian kah. Jadi kita tinggal pilih ya. Untuk yang pilihan ganda ini kita pilih yang multiple choice. Nah, kalau kita mau mengganti jenis soal, kita juga ganti juga di Google Formnya ini. Nah, aktifkan lagi yang bawah, kemudian klik tambah. Nah, tambah soal. Karena ini saya mau isian, jadi jenis soalnya nanti saya rubah yang di Google Form. Oke. Nah, kita rubah jawabannya menjadi short answer yang bagian atas. Nah, ya, di sini tidak lagi berupa option 1, option 2 dan seterusnya. Di sini sudah berupa short answer atau jawaban ini ya, pendek. Oke, kita lakukan langkah yang sama untuk soal-soal berikutnya. Nah, ini yang soal keempat, ini soal uraian, jadi kita pilih jawabannya adalah paragraf agar nanti jawabannya bisa lebih panjang. Nah, kalau sudah, saya anggap sudah ya. Kemudian kita klik setting, kemudian kita pilih yang quizzes. Oke, kemudian kita buat ini sebagai quiz. Nah, kalau sudah, dicentang semua yang nilai poinnya, kemudian ya, kalau sudah dicentang semua, klik save. Kemudian di sini kita akan menentukan jawaban yang betul. Jadi nanti audiens itu bisa melihat di khusus yang multiple choice mana jawaban yang betul dan mana yang tidak. Nah, kita pilih jawabannya, kemudian poinnya kita ganti 1 karena setiap soal poinnya adalah 1. Nah, begitu juga dengan soal selanjutnya, diklik 2 kali ya, kemudian answer itu diklik yang bawah. Nah, poinnya jangan lupa klik down. Untuk uraian sendiri, karena ini uraian dan isian itu ada kemungkinan jawaban yang berbeda-beda, maka tidak kita tentukan kuncinya. Dan latihan soal yang kita buat ini secara otomatis tersimpan di draft yang kita gunakan tadi. Jadi kita bisa membukanya, kemudian kita bisa membagikan linknya kepada audiens kita.